Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Baik, Bu. Kita memulai pembelajaran hari ini. Alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya Ibu sudah mengirimkan link absensi di WhatsApp grup. Nah, itu udah kalian isi? Udah, Bu. Oke, udah ya. Bentar Ibu cek dulu. Oke, semuanya sudah mengisi link absensi, berarti untuk pertemuan kali ini hadir semua ya. Pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai eksponen. Nah, sebelumnya kita mengetahui dulu kompetensi dasar yang akan dicapai pada pertemuan kali ini. Untuk KD 3.1 yaitu memilih dan menerapkan aturan eksponen sesuai dengan karakteristik permasalahan yang akan diselesaikan dan memeriksa kebenaran langkah-langkahnya. Kemudian untuk KD 4.1 menyajikan masalah nyata berupa eksponen serta menyelesaikannya menggunakan sifat-sifat dan aturan yang telah terbukti kebenarannya. Selanjutnya ada indikator pencapaian kompetensi. Untuk indikator pencapaian kompetensi 3.1.1, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan definisi dari eksponen. Kemudian 3.1.2, peserta didik dapat menjelaskan konsep atau sifat-sifat eksponen. Kemudian 4.1.1, peserta didik dapat menyajikan penyelesaian masalah bilangan berpangkat atau eksponen dengan menerapkan konsep eksponen. Nah, selanjutnya kita mengetahui tujuan pembelajaran hari ini. Setelah kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat yang pertama, menentukan konsep bentuk suatu bilangan berpangkat dengan pemahamannya sendiri. Kemudian yang kedua, dapat menemukan rumus pangkat negatif, pangkat 0, atau pangkat positif, dan pangkat pecahan pada barisan bilangan berpangkat. Kemudian tujuan yang ketiga, terampil dalam menerapkan konsep atau prinsip dan strategi pemecahan masalah yang berhubungan dengan eksponen atau bilangan berpangkat. Nah, untuk manfaat mempelajari eksponen, sebelumnya ada yang udah tahu? Sudah, Bu. Apa manfaatnya? Yang pertama, di bidang biologi kita dapat menghitung suatu bakteri. Kemudian di bidang ekonomi kita bisa bisa menghitung bunga majemuk. Dan dalam bidang sosial kita bisa menghitung pertumbuhan penduduk. Nah, untuk teknik penilaian pembelajaran hari ini, nanti Ibu akan memberikan tugas kelompok beserta tugas portofolio. Nah, tugas kelompok ini nanti kalian kerjakan secara berkelompok, kemudian didiskusikan, dan nanti hasilnya kalian share di sini ya. Oke, untuk tugas portofolio nanti kalian kerjakan secara individu di rumah masing-masing. Nah, untuk pokok bahasan hari ini kita ada 3 pokok bahasan. Yang pertama ada definisi eksponen, kemudian yang kedua ada konsep atau sifat-sifat dari eksponen, yang ketiga kita akan membahas soal-soal. Nah, apa itu eksponen? Sebelumnya ada yang udah tahu eksponen itu apa? Bilangan pangkat, bentuk berpangkat. Iya, betul. Eksponen itu merupakan nama keren dari bilangan berpangkat. Nah, ini bisa diperhatikan gambar di sini. Misalkan ini bulat-bulat ini adalah bakteri ya. Kita lihat, untuk hari pertama bakterinya ini ada 1, kemudian hari kedua berkembang menjadi 2, ini ada 2, kemudian hari 3 bakterinya ini menjadi 1, 2, 3, 4, kemudian hari keempat bakterinya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini semua membentuk barisan eksponen. Bisa kita lihat, hari pertama bakterinya ada 1. Berarti dalam bentuk eksponen kita tulis 2 pangkat 0. Kemudian
hari kedua bakterinya ada 2, bisa kita tulis yaitu 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 kan 2. Kemudian hari ketiga bakteri ada 4. 4 ini bisa kita tuliskan 2 pangkat 2. Nah, kemudian hari keempat bakterinya ada 8. Bisa kita tuliskan 2 pangkat 3. Sampai sini paham? Paham ya? Paham, Bu. Oke. Yang pertama kita akan membahas mengenai definisi eksponen. Nah, untuk definisi eksponen sendiri kita memiliki 5 definisi. Sekarang untuk definisi yang pertama, misalkan A bilangan real dan N bilangan bulat positif dengan A pangkat N menyatakan hasil kali bilangan A sebanyak N faktor dapat ditulis dengan A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A kali A dengan A-nya ini sebanyak basis bilangan berpangkat dan N-nya ini sebagai pangkat. Nah, untuk A-nya ini, A-nya sendiri, A-nya ini dinamakan bilangan pokok. Kemudian untuk N-nya dinamakan pangkatnya. Nah, untuk definisi yang pertama ini bisa kita namai bahwa ini tuh merupakan bentuk umum dari eksponen. Nah, sekarang kita ke definisi yang kedua. Untuk A bilangan real dan A tidak sama dengan 0, M merupakan bilangan positif dapat didefinisikan sebagai A pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat M. Nah, ini tuh merupakan bentuk pangkat negatif. Misalkan punya punya 2 pangkat negatif 1. Berarti sama dengan 1 per 2 pangkat 1. Itu ya. Nah, selanjutnya kita ke definisi yang ketiga. Definisi yang ketiga ini adalah untuk A bilangan real dan A-nya ini harusnya A tidak sama dengan 0. Kita tulis dulu. Nah, A-nya ini tidak sama dengan 0 ya. Ini salah, ada kesalahan. Untuk A bilangan real dan A tidak sama dengan 0 didefinisikan sebagai A pangkat 0 sama dengan 1. Nah, misalkan punya 2 pangkat 0. Nah, 2 pangkat 0 ini berarti sama dengan 1. Nah, untuk definisi yang keempat, misalkan A bilangan real dan A tidak sama dengan 0, M bilangan bulat positif, maka dapat didefinisikan A pangkat 1 per M sama dengan P adalah bilangan real positif sehingga bisa dituliskan P pangkat M sama dengan A. Nah, ini merupakan bentuk pangkat pecahan. Selanjutnya, kita ke definisi yang kelima. Misalkan A bilangan real dan A tidak sama dengan 0, maka M dan N itu merupakan bilangan positif. Ini dapat didefinisikan sebagai A pangkat M per N sama dengan A pangkat 1 per N dipangkatkan M. Nah, ini definisi yang terakhir. Untuk kelima definisi yang tadi, berarti sudah paham semua? Sudah. Sudah, Bu. Oke. Sekarang kita lanjut ke sifat-sifat eksponen. Nah, untuk sifat-sifat eksponen sendiri ini kita juga memiliki 5 sifat atau 5 konsep dari eksponen. Pertama, misalkan ada A pangkat M dikalikan A pangkat N. Ini sama dengan A pangkat M ditambah N. Nah, ingat ya, ini kalau kali berarti kalau misalkan ada perkalian pangkat, dia bilangan pokoknya sama. Kemudian bisa kita pangkatnya ini tinggal dijumlahkan saja. Untuk yang kedua, nah kalau ini kali berarti yang ini bagi tinggal kebalikannya ya. Ini kita punya A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Nah, selanjutnya A pangkat M dipangkatkan N berarti A pangkat M dikali N. Nah, untuk sifat yang keempat, kita punya A pangkat M per N
dikalikan A pangkat P per N sama dengan A pangkat M plus P per N. Nah, ini kita lihat bilangan pokoknya sama-sama A, kemudian penyebutnya juga sama, maka bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, untuk sifat yang kelima, yang terakhir, yaitu A pangkat M per N dikalikan A pangkat P per Q, sama dengan A pangkat M per N ditambah P per Q. Nah, untuk sifat sudah selesai, sudah 5 sifat. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mungkin belum ada, Bu. Belum ada ya, berarti sudah paham. Kita lanjut ke contoh soal. Nah, di sini kita punya contoh soal, terapkan berbagai sifat dalam eksponen untuk menentukan hasil operasi bilangan pada soal yang diberikan. Seperti contoh. Nah, kita punya nomor 1 ada 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 5. Nah, bentuk ini sama kayak sifat yang pertama. Nah, bisa kita lihat di sini 2 pangkat 2, kita tuliskan 2-nya sebanyak 2 faktor. Kemudian 2 pangkat 5, kita tuliskan 2-nya sebanyak 5 faktor ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini bisa kita gabungkan, berarti 2-nya ini kita tuliskan sebanyak, ini punya 2 faktor, ini punya 5 faktor, berarti kita tuliskan 2-nya sebanyak 7 faktor. Nah, karena 2 ini memiliki karena 2 ini dikalikan sebanyak 7 faktor, maka bisa kita tuliskan dengan 2 pangkat 7. Nah, 2 pangkat 7 ini apa? Bisa kita tuliskan menggunakan sifat 1 seperti tadi, 2 pangkat 2 ditambah 5. Nah, untuk nomor 1 ada yang mau ditanyakan? Tidak. Belum, Bu, udah paham. Untuk contoh yang kedua, kita punya 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 5. Nah, 2 pangkat 5 ini kita tulis berarti 2-nya sebanyak 5 kali. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Dibagi 2 pangkat 5 juga. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Nah, berarti karena ini nilainya sama-sama 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 5, maka kalau misalkan kita punya bilangan yang misalkan punya 2 dibagi 2, hasilnya itu berapa kalau 2 bagi 2? 2 bagi 2, 1, Bu. Ya, kalau 2 bagi 2 kan 1. Nah, ini juga sama. 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 5 berarti 1. Nah, 1 ini tadi seperti definisi yang pangkat 0, berapapun hasilnya dibangkatkan 0, maka hasilnya 1. Berarti 1 itu merupakan 2 pangkat 0. Nah, 2 pangkat 0 ini bisa kita tuliskan di sini karena ini pembagian, berarti sesuai dengan sifat yang kedua, kita tuliskan 2 pangkat 5 dikurangi 5. Ya, menggunakan sifat yang kedua. Kemudian untuk contoh soal yang ketiga, ini ada 2 pangkat 3 dipangkatkan 2. Yang kita tulis berarti 2 pangkat 3-nya sebanyak 2 kali. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. Nah, ini menggunakan sifat yang ketiga. 2 pangkat 3 kita tulis banyak 3 kali, 2 kali 2 kali 2, dikalikan 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2. Nah, ini kita gabungkan menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, ini bisa kita lihat, 2-nya di sini berarti sebanyak 6 faktor. Berarti kita tuliskan 2 pangkat 6. Nah, dengan menggunakan sifat 3, dapat kita tuliskan menjadi 2 pangkat 3 dikali 2. Nah, ini menggunakan sifat yang ketiga ya. Sampai sini paham? Paham, Bu. Karena tadi kita sudah membahas definisi dari eksponen, kemudian sifat-sifat dari eksponen, dan juga contoh soalnya. Sekarang Ibu punya 2 soal. Nah, ini kalian kerjakan secara berkelompok. Nah, untuk pembagian anggota kelompoknya, sudah Ibu kirimkan melalui WhatsApp grup, bisa kalian lihat masing-masing. Nah, ini kalian kerjakan, didiskusikan secara kelompok, kemudian Ibu beri waktu untuk mengerjakannya. Nah, kalau udah selesai, hasilnya boleh di-share di sini ya. Baik, Bu. Nah, baik anak-anak, karena waktunya sudah habis untuk mengerjakan tugas kelompok, ada yang udah selesai mengerjakannya?
Saya, Bu. Oke, Vidya sudah selesai ya. Boleh kelompoknya untuk share hasil jawabannya. Silakan boleh di-share. Iya, Bu. Oke, untuk kelompok 1 sudah benar semua, nomor 1 dan 2 sudah benar. Oke, mari kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih kelompok 1 sudah men-share hasil jawabannya. Iya, Bu. Oke, boleh diturun. Baik, tadi kita sudah membahas mengenai definisi, sifat, kemudian contoh-contoh, kemudian juga sudah mengerjakan tugas kelompok. Nah, sekarang ada yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Siapa ada yang mau? Boleh? Aulia? Iya, Bu. Iya, boleh. Jadi, Bu, saya di sini menyampaikan hasil rangkuman, di mana tadi eksponen itu adalah bentuk pakat, di mana Ya, definisinya itu ada 5. Definisi yang pertama itu bentuk umum eksponen, di mana A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sampai dengan sebanyak N faktor. Nah, sifat-sifatnya itu tadi ada 5. Sifat yang pertama yang tadi sudah dikerjakan oleh Vidya, di mana yang pertama itu memakai definisi yang pertama, sifat-sifat yang pertama, A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N kali itu sama dengan ditambah di pangkatnya. Ya, betul. Seperti Sudah itu. bagus ya simpulan untuk hasil pembelajaran hari ini. Nah, karena waktu kita sudah habis, sekarang Ibu akan memberikan tugas dulu untuk kalian dikerjakan di rumah masing-masing. Nah, ini sudah bisa dilihat di layarnya. Di sini ada tugas portofolio. Nah, ini ada 4 soal, 1, 2, 3, 4. Nah, tugas ini kalian kerjakan di rumah masing-masing secara individu, kemudian nanti hasil jawabannya ditulis di buku dan difoto, lalu kirimkan melalui WhatsApp grup ya. Nah, dikumpulkannya Ya, Bu. itu nanti pertemuan yang selanjutnya. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Udah, Bu. Oke. Karena waktunya sudah habis, marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, baik anak-anak. Sampai bertemu di pertemuan yang selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.